Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, saya Ahmad Fikir Akbar. Di sini saya akan melanjutkan eh, penjelasan lab di lab 2.4.4 lab locating log files. Nah, di mana tujuan dari lab ini akan eh, memahami cara menemukan dan memanipulasi berkas log Linux. Oke, di sini ada tiga bagian, yaitu yang pertama adalah log file overview, yang kedua ada locating log file, apa namanya, menemukan file di sistem yang tidak dikenal. Lalu yang ketiga adalah monitoring atau memantau file log ke secara real time. Itu. Oke, uh, yang dibutuhkan di lab kali ini adalah seperti biasa di security workstation di VirtualBox. Mari kita buka VirtualBox-nya. Sini sudah terbuka ya. Lalu kita langsung saja yang pertama, itu yang pertama, eh, berkas log ya, file overview itu digunakan untuk komputer untuk mencatat peristiwa, program-program lunak, proses latar belakang layanan atau transaksi antar layanan, termasuk sistem operasi itu sendiri dapat menghasilkan peristiwa tersebut. Karena ini ya, karena berkas log pada dasarnya adalah cara untuk melacak peristiwa tertentu, jenis informasi yang tersimpan bervariasi tergantung pada aplikasi atau layanan yang menghasilkan peristiwa tersebut. Nah, di sini ada sebuah case yang dimana ini error ya. Nah, di sini saya akan ini disuruh jelaskan bagaimana terjadinya sebuah case ini. Jadi saya akan jelaskan yang dimana di sini tertulis sebuah kejadian. Nah, sebuah kejadian pada hari Rabu bulan Maret tanggal 22 jam sekian tahun 2017 terjadi sebuah error. Nah, di sini ada klien itu request alamat IP-nya itu sekian. Nah, ketika kita cek, ternyata di alamat ini itu bernama favicon, tapi di apa namanya, alamat ini itu alamat apa namanya, klien ini itu tidak bernama favicon. Nah, itulah memicu terjadinya keeroran karena ketika cek di sini itu tidak menemukan eh, yang bernama favicon itu. Jadi makanya terjadi sebuah error. Nah, kita jawab pertanyaan berikut. Oke, kita langsung saja ke perintah selanjutnya, yaitu kita diperintahkan untuk eh, menuliskan ini ya, chat orlog terminalnya. Kita buka terminal, lalu kita langsung saja ikuti beritanya chat orlog terus kita enter. Nah, di sini ini ya, terus semuanya. Oke, nah di sini ada sebuah pertanyaan. Apakah input di atas masih dianggap transaksi web? Dan jelaskan mengapa output perintah chat memiliki format yang berada dari yang berbeda dari entry tunggal yang ditujukan pada item A. Nah, di sini kita ditanya apakah dia termasuk transaksi web. Menurut saya iya, dia termasuk web. ada ada tulisan HTTP, HTTP. Jadi pasti dia bentuk di dalam web. Mari kita tulis apa namanya, jawabannya ya. Oke, di sini sudah saya jawab. Yang dimana itu ya, ini termasuk transaksi web. Ada peristiwa web, kolom-kolom berada dalam urutan yang berbeda, tetapi pesan get, ya, pesan get berada dalam alamat IP, klien, referensi ke berbagai browser web,
dan TTPF1T1 mengkonfirmasikan bahwa ini adalah berkas log server web. Formatnya berbeda karena layanan dikonfigurasi untuk merekam log kolom yang berbeda dalam urutan yang berbeda. Oke, langsung saja ke langkah berikutnya, yaitu kita disuruh komen ini, disuruh ketik ini perintahnya. Ya, kita langsung saja sudo slash var slash init slash log slash message, kita enter password Skybrowse. Di sini di security workstation saya itu tidak ada file directory apa namanya open varlog message-nya. Jadi kita bakal kasih contoh di sini. Di mana di sini itu ada yang beberapa berbeda ya dari yang di atas yang punya ini. Nah, tapi di sini itu kita bisa lihat kalau yang ini tuh tertata. Semuanya itu tertata, tertulis tertata. Yang membedakannya itu aja sih. Ini ada sebuah pertanyaan, dapatkah Anda membuktikan dalam entry log ditampilkan di atas? Kalau jika ya, di baris mana dan jelaskan. Di sini ada ini. Mari kita jawab pertanyaan ini. Oke, di sini langsung saja ke step berikutnya, yaitu kita disuruh apa namanya, gunakan command man. Command man itu menerbitkan halaman manual kayak manual books-nya itu. Jadi kita di sini disuruhnya manual books dari Nginx. Kita coba man Nginx, kita enter. Di sini semua manual booknya ya. Dari apa? Dari name, synopsis, description, terus ada apa namanya, ada visual, terus ada files. Gitu. Oke, di sini disuruh komen lagi yaitu PSHX terus garis lurus grab mix ya. Kita untuk mempelajari fundament untuk pelajari lanjut tentang perintah PS sama grab. Oke, langsung saja ini get untuk keluar, lalu kita tulis PSHX terus grab. Terus kita baru enter. Di sini muncul ya. Ini muncul. Kita kurang lebih sama. Kita ini ketika kita komen ini terus tidak berjalan, bisa masukkan ini ya sudo usr xbin terus ngx gitu. Jadi bakal muncul. Oke, kita selanjutnya itu kita ke sini. Di mana kita dulu untuk melihat lokasi berkas yang sering kali dapat disesuaikan dengan berkas konfigurasi. Nah, berikut menggunakannya dengan perintah ls yang mencari di bawah /etc dan mencari berkas konfigurasi ngx-nya. Oke, langsung saja ke ls/etc. Ini ada ini ya, ketemu file ngx-nya. Oke, lalu kita disuruh lagi ke ls/etc/ngx lalu nah di sini kita menemukan ngx konfigurasi, menemukan filenya. Selanjutnya apa namanya, gunakan perintah jet untuk mencantumkan isi dari isi dari etc mix
apa NGX sama NGX konfigurasi. Habis itu kita bisa melihat apa menggunakan more atau less untuk melihat berkas nano atau SCITE untuk mengeditnya. Menggunakan menggunakan melalui berkas teks yang panjang. Jadi kita bisa lihat cara cat cat slash ngc slash ngx ngx slash ngx konfigurasi enter. Nah di sini udah keluar ya, dimana hashtag ini adalah komen semua ya. Oke, berkas konfigurasi tersebut menunjukkan bahwa berkas tersebut adalah berkas konfigurasi NGX. Karena tidak disebutkan secara langsung lokasi berkas log NGX-nya, kemungkinan besar NGX menggunakan nilai default untuk berkas tersebut. Mengikuti konfigurasi penyimpanan berkas yang di bawah slash var log itu menggunakan perintah ls untuk mencari isinya. Nah, mari kita cari isi dari var lognya. ls ls l slash var log. Kita enter. Nah, di sini muncul ya. Di sini juga apa namanya ditunjukkan direktori var sama lognya memiliki subdirektori bernama ngx menggunakan perintah ls lagi. Tercantum diisi dari ini, tercantumnya itu ini. Jadi kita pakai perintah ini menggunakan ls. Nah, di sini kenapa kok menggunakan sudo? Karena itu menggunakan alamat ID apa kayak uh, awalnya. Oke, gimana jelasinnya? Oke, langsung saja. Sudo ls min l var log nginx. Enter. Nah, di sini sudah apa? Keluar ya. Di dalam NGX itu ada baca. Lalu, oke. Nah, kita langsung saja ke part yang ketiga, bagian ketiga. Kita itu eh, ditampilkan banyak alat biasanya seperti kayak cat, more, less, nano. Dapat digunakan untuk bekerja dengan berkas log. Alat-alat tersebut tidak cocok untuk pengetahuan berkas log secara real time. Pengembangan ini dirancang untuk berbagai alat memungkinkan pengetahuan berkas log secara real time. Nah, di sini langkah pertama yaitu kita akan menggunakan perintah tail, prompt tail. Nah, di sini kita akan coba ini ya, ketik ini ya, sudo tail var log ngx ngx access log. Nah, access log berarti kita akan masuk ke dalam halaman ini ya, access log. Kita enter, kita udah masuk. Nah, nah, di sini kalau misalnya ketika Anda enter dan tidak keluar ini, kalian bisa ke ini salin ini lalu buka web browsernya, lalu kita refresh saja. Jadi saya contohkan di sini, saya udah buka terus saya refresh ini. Nah, kalau misalnya kita ini lagi enter, maka makin banyak ya dari segi ini. Jadi berapa ini, 1 2 3 4 5 6 7. Nah, di sini makin banyak nih, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tadi berarti saya sudah refresh 3 kali tadi, jadi dari 7 ke 10. Nah, nah, di sini ada menggunakan opsi main end, yang dimana main end ini menentukan berapa banyak baris yang saya mau. Jadi misalnya di sini sudo tel min n 5, maka nanti bakal munculnya cuma 5 baris saja. Kalau ini kan tadi 10 ya, yang sini 7. Lalu saya coba refresh di web browsernya, lalu terjadinya munculnya 10. Nah, gimana kalau misalnya kita
minta untuk munculnya cuma 5 aja gitu. Misal sustainable. Nah, untuk shortcutnya kalian bisa ini ya, apa, menggunakan tanda panah di keyboard langsung ke atas, terus lalu di L ini kita spasi main N spasi 5. Nah, di sini langsung enter, maka yang muncul cuma 5 baris saja. Ini satu, 2, 3, satu, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya eh, ada opsi menggunakan min F. Nah, ini memantau akses log NGX secara real time, yang dimana kita bakal coba sudut tel ini ya, apa, sudut tel min F ini. Kita ke atas lagi, kita push F, kita enter. Oh maaf, ini lupa spasi. Nah, lalu kita enter. Nah, di sini muncul semua ya 10 ya. Ini yang terakhir itu ini 10. Kalau misal kita refresh salah satu, 2, 3, maka angka bakal menjadi 13 gitu. Lalu kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi secara real time mau seberapa banyak pun kalian spam itu juga bakal tercatat di sini. Seperti itu. Cuman habis itu kita akan keluar. Oke ya, sama aja. Biasanya kita keluar dengan Ctrl C. Gitu. Oke, di sini step selanjutnya dengan jurnal CTL. Nah, di Security Workstation ditawarkan sebagai kontribusi Linux, Arch Linux, dirancang agar ringan, minimalis, dan sederhana. Sebagai bagian dari filosofi desain ini. Sistem ini adalah seperangkat aturan dan konvensi yang mengatur cara ruang pengguna dalam sistem Linux tertentu dibuat dan disediakan bagi pengguna. Sistem MD adalah sistem eh, modern yang dirancang untuk menyatukan konfigurasi Linux dan perilaku layanan di seluruh distribusi Linux dan telah semakin diadopsi oleh distribusi Linux utama. Oke, langsung saja kita ke yang pertama, yaitu kita bakal menjalankan perintah jurnal CTL tanpa opsi menggunakan semua epilog jurnal. Oke. Di sini kita akan langsung ketik jurnal CTL. CTL. Nah, di sini ya, apa namanya, kelihatan semua apa namanya pengguna lain dari sistem ini. Oke, lalu kita bisa keluar dengan pencet tombol Q ya. Q, oke, udah. Nah, gimana bagaimana Anda menjalankan jurnal CTL ini untuk melihat semua entry lognya? Dengan caranya menjalankan jurnal CTL ini sebagai pengguna root akan menampilkan semua entry. Untuk menjalankan jurnal CTL ini sebagai pengguna root, tambahkan perintah sudo di apa namanya CTL ini. Jadi di sini ada apa caranya, yaitu kita bisa menggunakan sudo sorry sudo jurnal jurnal CTL ini. Gitu. Nah, di sini ada perintah menggunakan opsi min B. Ini bisa membantu memfilter output yang terjadi apa menggunakan opsi min B untuk menampilkan entry log terkait berikut. Akan coba sudo jurnal min B, enter. Oh, mohon maaf, ada typo sih, jurnal
CTL. Oke. Nah, di sini keluar semua. Di sini ada step apa? Langkah selanjutnya yaitu kita bisa menambahkan min satu atau min 2 untuk langsung ke. Oke, selanjutnya itu ada apa namanya? eh, Menambahkan angka di belakangnya untuk melihat untuk melihat last boot atau apa terakhir. Jadi kita bisa mau melihat eh, dua atau satu. Bisa contoh ini n dua, cuman dua aja, dua bagian. Langsung saja ke berikutnya yaitu ada list push. List push itu untuk mencantumkan apa push yang sebelumnya. Kita coba jurnal dua kali list enter. Nah, di sini hasilnya ya. Oke, di sini ada untuk mencantumkan tentang waktu entry log mana yang akan ditampilkan. Misal kita pakai gini, sin dengan dua one, satu aja, satu d ago. Nah, ini akan muncul rentang waktu selama satu hari sebelumnya. Oke, oke, lanjut ke step selanjutnya yaitu sama aja ya. Nah, jurnal CTL ini memungkinkan untuk menampilkan entry log yang terkait dengan layanan tertentu dengan opsi menggunakan min U. Nah, ini menampilkan entry log terkait dengan NGX. Kita bisa melihat NGX, misal di sini ada bisa melihat NGX service-nya. Kita coba min U, salah. Kita pakai yang atas saja, kita hapus sesuai min U, terus NGX service. Enter. Pada di sini tidak ada apa NGX ini nggak ada service ya, jadi makanya tidak muncul. Nah, saya cek apakah ada kesalahan service. Ya, benar. Jadi di VirtualBox saya apa namanya tidak terjadi apa sebuah perbaikan. Nah, kita ke step selanjutnya saja yaitu mirip dengan tel minf. Nah, itu untuk melihat secara real time ya menggunakan opsi minf itu dengan cara sama seperti tel minf ini. Nah, jadi kita bisa melihat secara real time di jurnal CTL ini gitu. Kita keluar dengan cara Ctrl C. Nah, di sini juga bisa melihat data secara real time tentang service NGX-nya ya. Misalnya kita tadi itu NGX minf, tambahkan minf lalu ada ya karena emang apa namanya tadi di VirtualBox saya itu NGX service-nya itu tidak ada aktivitas ya. Jadi makanya dia kosong juga seperti itu. Oke, oke kurang lebihnya sudah semua ya. Oke, sekian dari saya. Eh, Sampai berjumpa di labs selanjutnya. Bilangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.